Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di channelnya Berkah Dapur Bunda, mini vlognya Bunda Deni. Teman-teman semua, terima kasih yang masih setia menyaksikan video-video aku. Artinya teman-teman selalu support aku ya. Terima kasih sekali teman-teman. Aku doain teman-teman diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya dan dilimpahkan rezekinya ya teman-teman. Amin. Nah, teman-teman, aku ucapin selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang melaksanakan ibadah puasa ya teman-teman. Semoga diberikan kemudahan, diberikan banyak keberkahan dan banyak pahala selama bulan Ramadan ini ya teman-teman semua. Amin. Ya teman-teman semua, ini aku alhamdulillah dapat paketan ya teman-teman. Itu surprise karena memang aku nggak order apa-apa gitu, tahu-tahu ada paketan-paketan datang. Itu ada 2 paketan datang teman-teman. Ternyata itu yang order adalah suami aku gitu. Nah, ini ternyata aku buka itu adalah rak bumbu dari kayu. Mungil ya teman-teman, tapi bagus gitu. Aku senang gitu, estetik gitu. Itu ada 10 tempat bumbunya ya teman-teman. Toplesnya itu bukan kaca ya, itu toples plastik gitu. Jadi aku malah seneng kalau dikasihnya toples plastik gitu karena kebetulan anak aku yang kecil, anak aku yang pertama itu juga mulai seneng belajar hafalin bumbu, belajar-belajar masak gitu. Jadi aku takutnya kalau toplesnya kaca malah rawan untuk pecah gitu ya. Jadi ini toples plastik alhamdulillah kecil teman-teman, tapi muat di 10 macam bumbu dapur. Alhamdulillah, terima kasih Pak Suami. Nah, ini aku masuk di dunia perdapuran ya teman-teman, itu karena ada barang-barang yang masih belum aku pindahin ke raknya. Itu jadi rak yang ada di dapur itu khusus untuk aku nirisin habis selesai aku cuci gitu. Nah, itu masih penuh ya teman-teman. Mestinya sudah aku pindahin ke rak-rak yang khusus untuk piringnya, untuk mangkoknya dan lain-lainnya gitu. Tapi ini belum sempat. Nah, ini aku baru sempat mau pindah-pindahin gitu ya, biar enggak kelihatan penuh gitu raknya. Nah, itu juga masih ada beberapa cucian yang belum sempat aku pegang gitu. Jadi aku langsung menuju ke bersih-bersih cucian. Sebelumnya aku lap-lap dulu teman, karena aku lihat sudah mulai ada air yang menggenang. Itu kebetulan entah itu dulu tukangnya gimana ya, bikinnya agak kemiringan, jadi airnya itu suka menggenang gitu di pojok-pojok gitu. Miringnya itu lebih cenderung bikin airnya menggenang. Jadi harus sebentar-sebentar kita cek habis cuci piring itu, kita cek untuk bisa dilap-lap airnya. Nah, ini aku sudah mulai cuci-cuci piring ya teman-teman semuanya gitu. Nah, teman-teman, puasa pertama teman-teman bagaimana nih kira-kira sudah mulai kerasa-kerasa apa lapar atau hal yang lain, tapi tetap semangat ya teman-teman, walau di bulan puasa dan teman-teman semuanya puasa, teman-teman harus tetap produktif dan jaga kesehatan karena memang ibu rumah tangga itu kerjaannya banyak banget ya, tampaknya itu nggak kelihatan gitu, ngapain sih ibu rumah tangga, ternyata kerjaannya luar biasa banyak gitu ya, dari gelap sampai gelap itu ada aja gitu ya teman-teman, tapi kalau dilaksanakan dengan sukacita insya Allah itu menambah pahala selama bulan Ramadan gitu, jadi kita banyak-banyak ngejar pahala ya teman-teman. Amin. Semoga kita banyak diberikan keberkahan selama bulan Ramadan ini dan seterusnya. Amin. Nah, itu tadi aku sudah masak nasi, teman-teman. Kemudian ini aku mulai mau nyiapin ini ya, sayur-sayur yang mau aku pakai untuk buka puasa. Kebetulan aku pas mampir ke tukang sayur itu ada jamur kancing, teman-teman. Alhamdulillah gitu. Karena ini jamur kancing itu juga salah satu masakan kesukaan suami aku. Jamur kancing itu aku sukanya cuman di oseng ya. Seringnya menurutku juga sudah enak kalau di oseng dan suami aku juga suka. Nah, itu bumbunya aku simpel aja, teman-teman. Ada cabai, kemudian bawang merah, bawang putih sama sedikit lengkuas. Itu nanti ditumis aja gitu. Nah, itu sudah aku cuci bumbunya, kemudian itu sudah aku tumis ya tadi. Nah, itu aku kasih campuran bakso, teman-teman, gitu. Jadi biar ada tambahan gizinya ya.
Nah, itu tinggal ditumis-tumis saja, kemudian sudah itu jamur kancingnya itu sebelumnya udah aku rebus terlebih dahulu sampai matang. Tadi pas rebus aku kasih sedikit garam ya teman-teman. Nah, setelah matang udah tinggal dimasukin aja. Ya, inilah mama yang nggak mau rugi ya teman-teman. Kecapnya walau sudah habis itu dikasih air anget gitu ya biar enggak mubazir itu ya, tinggal dituangi kemudian diaduk-aduk sudah selesai, kasih garam sama kasih gula pasir sedikit. cek cek rasanya kalau nggak puasa, kalau lagi puasa kayak gini ya pastinya sudah ada bayangan takaran ya teman-teman. Ya itulah hebatnya emak-emak, nggak perlu ngerasain ini sudah pas atau belum, itu kalau sudah biasa masak alhamdulillah rasanya tetap pas. Nah ini karena dunianya pedes tadi ya. Maaf ya teman-teman, saya ini juga agak pilek gitu. Serumah ini lagi pada pilek. Teman-teman semua jaga kesehatan ya teman-teman. Nah ini aku mau masak sop bakso buat anak aku karena nggak mungkin kalau masak oseng-oseng yang pedas tadi. Jadi aku masakin sop bakso. Bumbunya sederhana ya teman-teman seperti biasa. Aku pakainya cuma bawang putih geprek. Kemudian aku kasih garam, aku kasih kaldu jamur sama gula putih. Kemudian kalau sudah matang, aku taburin bawang goreng atau bawang merah goreng. Kalau puasa kayak gini identik ya teman-teman, ada aneka macam kolak, kadang ada bubur, ada aneka macam es buah dan lain-lain. Ini aku mulai di puasa pertamaku dengan bikin kolak ya. Tadi aku pakainya ubi jalar gitu, yang sudah aku rebus bareng gula merah, kemudian kalau ubi jalannya sudah empuk itu tinggal aku masukin tadi potongan pisangnya. Nah, yang terakhir dimasukin adalah santan ya teman-teman. Biar santannya tuh nggak gampang pecah kalau lama itu. Jadi santan itu dimasukinnya di akhir aja ya teman-teman. Kalau di akhir kemudian jangan lupa terus diaduk biar santannya enggak pecah ya. Kalau pecah nanti kan rasanya beda dan tambahnya enggak cantik gitu. Nah, kolaknya juga sudah matang. Ini anak aku minta untuk dimasakin ceker. Jadi aku mau bikinin soto ceker ya teman-teman. Kalau soto ceker itu nanti kan kuahnya masih bisa dimakan nanti pas sahur. Nah, untuk bumbu sotonya itu aku tadi rebus cekernya itu pakai serai. Kemudian bumbunya itu ada bawang merah, ada bawang putih, ada kunyit, ada kemiri, ada ketumbar. Sudah aku halus sama aku kasih laos yang aku geprek. Laos itu lengkuas ya teman-teman semua. Kemudian aku tumis bumbu halusnya. Kalau sudah selesai aku tumis, aku masukkan ke dalam kuah. Nah, tinggal diaduk-aduk, kasih garam, kemudian kasih gula putih, kemudian kasih kaldu jamur, atau kasih micin boleh. Selesai deh masak-masak aku. Sekarang aku tinggal ngerapihin belanja-belanjaan aku itu. Aku beli pokcoy ya teman-teman, entah kenapa pokcoy itu kadang cuman aku rebus kemudian dicemil aja gitu sudah enak gitu. Jadi pokcoy itu sering banget ada di rumah aku. Nah ini aku kangkung, kemudian aku juga beli bayam, udah aku petik-petik gitu. Nah, aku cara menyimpannya begitu aja, simpel aja teman-teman. Itu aku juga beli terong, terus kemudian ada kentang, kemudian ada sayuran yang sudah diplastikin untuk sayur lodeh atau sayur asem, terus ada toge, kemudian ada tahu, ada jagung juga gitu. Nah, untuk tahu sendiri aku biasanya pasti awetinya caranya masih sama. Itu aku rebus air, kemudian kalau sudah mendidih aku masukkan royco sama garam itu untuk aku awetin tahu. Nah, itu tadi aku sudah rapihin selada air, kemudian ini aku rapihin jagungnya. Ya jagung itu anak aku suka kadang dibikin jasuke, kalau enggak direbus saja, kalau enggak aku campur untuk bikin sayur lodeh atau sayur asem gitu ya jagung itu. Nah, itu sudah aku bersih-bersihin ya teman-teman. Ini ada tahu, sudah aku tinggal siram aja. Kemudian aku dinginkan dulu. Nanti kalau sudah dingin aku masukkan kulkas. Itu tahunya kuat sampai 1 minggu. Airnya nggak berubah, rasanya juga nggak berubah ya teman-teman. Jadi aku sudah buktiin ini, makanya aku selalu pakai cara itu, cara yang gampang gitu ya. Kalau teman-teman suka tahunya ikut direbus juga nggak apa-apa sebetulnya teman-teman.
Nah, ini aku beli ikan lele sama ikan patin ya teman. Ya Allah, ini harganya semuanya pada naik ya teman-teman. Di tempatnya teman-teman apa kabar tuh? Semuanya pada naik, tapi yang penting kita tetap harus bisa manajemen keuangan dengan baik. Gitu ya teman-teman, selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.